Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan video seorang pemuda yang membuang dan menendang sesajen di sekitar Gunung Semeru. Video ini sontak menimbulkan reaksi dari para netizen di media sosial. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi perilaku pemuda tersebut? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sebuah video viral berdurasi 30 detik memperlihatkan seorang pemuda menendang sesajen yang diletakkan di atas tanah lokasi erupsi Semeru. Ada dua sesajen yang terlihat, ada buah-buahan dan nasi yang terletak di atas sebuah wadah. Sambil menunjuk ke sesajen, pemuda itu berkata, "Ini yang membuat murka Allah. Jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar." Pemuda tersebut terlihat sangat bersemangat. Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Nah, sahabat-sahabat harmonis sekalian, apa yang dilakukan pemuda tadi tentu sedikit membuat dahi kita berkerut ya. Bagaimana tidak? Indonesia adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini sebagaimana yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Karena memang agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia ini kan sangat beragam ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, tentu kita harus menghormati ajaran dan kepercayaan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Apalagi memang sesajen ini sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Jawa. Seperti yang disampaikan oleh Riyadi, seorang dosen pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya, dia mengatakan bahwa sesajen itu adalah bentuk unggah-ungguh, tata krama, kulo nuwun, perizinan kepada mereka yang tak kasat mata. Menurutnya, ini bukan menyembah, tapi menghormati mereka yang gaib. Toh kalaupun mereka menyembah karena ajaran kepercayaan tertentu yang memang masih banyak di Indonesia, bahkan sebelum Islam masuk di Indonesia. Kalaupun mereka menyembahnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menghancurkan sesembahan mereka. Kenapa? Karena memang Allah melarang kita di dalam Al-Quran. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan mencela orang yang menyembah selain Allah, karena bisa jadi membuat mereka akan membalas dengan celaan juga, sehingga muncullah permusuhan yang tidak berkesudahan. Dan ini juga sangat diwanti-wanti oleh Nabi. Ketika para sahabat pergi berperang, beliau selalu berpesan kepada mereka untuk tidak mengganggu peribadatan orang lain. Atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika mengutus tentaranya pergi berperang, beliau selalu berpesan seperti yang dipesankan oleh Rasulullah. Ala tahdimu bi'atan wala kanisatan wala baitanar. Janganlah kalian menghancurkan gereja, biara Yahudi, dan rumah peribadatan orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang menyembah api. Nah, itu semuanya dilarang dihancurkan. Atau misalnya apa yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab tatkala beliau menguasai Masjid Aqsa di Yerusalem, Palestina. Beliau sama sekali tidak menghancurkan gereja dan sinagog, tetapi beliau menjamin kebebasan beragama mereka sebagai bentuk keadilan Islam. Nah, inilah Islam rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan pemuda tadi yang membuang dan menendang sesajen tentu sangat tidak mencerminkan ajaran Islam. Nah, pertanyaannya sahabat-sahabat harmonis sekalian, kenapa sih bisa terjadi perilaku seperti yang dilakukan pemuda tadi? Nah, ada dua jawaban. Yang pertama, boleh jadi karena didasari atas pemahaman agama yang sempit. Pemahaman agama yang sempit ini, ilmu yang dangkal ini, bisa jadi karena
keterbatasan waktu dia untuk mempelajari agama yang memang sangat luas ini, atau karena dia belajar agamanya secara instan. Makanya kata Imam Syafi'i, belajar itu salah satu syaratnya adalah ditempuh dalam waktu yang lama. Tul zaman, kata beliau. Kalau tidak memungkinkan karena sudah tua atau kesibukan, nah disinilah pentingnya bimbingan guru. Bertanya kepada para ahli agama, para ulama, ngaji sama guru. Tapi lain halnya kalau memang gurunya yang mengajarkan kekerasan, atau karena semangat yang berlebihan. Semua yang berlebihan tentu tidak baik. Innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah. Makanya ada istilah mabuk agama. Tentu ini konotasi yang buruk ya. Orang yang mabuk itu hilang kesadaran, akalnya, atau bahkan hati nuraninya, sehingga muncullah sikap radikal ekstrim. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal ghuluwu fid din, jauhkanlah diri kalian dari sifat berlebih-lebihan, khususnya dalam agama. Karena sesungguhnya, kata beliau, sikap berlebih-lebihan inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat harmonis kalian, mari kita cerminkan ajaran Islam yang rahmat, yang moderat, yang wasatiyah, yang menghargai perbedaan, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini senantiasa rukun, damai, tentram, hidup harmoni, seperti semangat dari channel ini. Salam harmoni. Oh iya, terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini sehingga semakin berkembang dengan like-nya, komennya, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.